ya. Mungkin langsung aja ke Bang Arai, boleh dimulai lagi. Untuk yang lain, tolong di-mute ya, kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Teman-teman udah pada seger ya, soalnya bisa lanjut ya. Sip, langsung aja ya. Mana? Oke, sip. Recording in progress. Tadi kita sampai CSS box model ya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Screen-nya. Oke. Oke, sampai mana kita tadi? Sampai box model ya. Sampai sini. Oke, sebelum lanjut ke Bootstrap, kita akan coba dulu memahami soal div sama span ya. Soalnya kan kalau kita lihat di website lain, kenapa sih kok banyak banget div sama span, tujuan apa, fungsinya buat apa gitu. Bahkan kalau kita di Elena ya, jadi kok kayak banyak div sama span ini. Tuh div di mana-mana ya, di span. Bahkan ada before, after, ini masuk ke CSS Advanced nih. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja apa itu div sama span ya. Silakan buat teman-teman, silakan buka lagi code editornya. Silakan kalau yang mau langsung praktek ya. Jadi ini simply div sama span itu dia sebenarnya nggak ada CSS apa-apa di belakangnya gitu. Dia cuma tag biasa yang nggak ada gaya yang aneh-aneh, nggak ada yang bikin teks jadi gede, nggak ada yang berubah warna, nggak ada apa-apalah pokoknya. Nah, jadi div itu sebenarnya fungsinya itu buat ngebagi-bagi komponen kita. Maksudnya gimana? Div itu dia kan division, ya kan? Pembagian-pembagian, misalkan kayak gini nih. Kalau kita lihat di web Ellen misalkan ya, di web Ellen, kalau kita lihat misalkan kita arahkan, kita select atasnya kayak gini, ke bagian sini. Nah, ini bagian header ya. Nah, kayak div, header, segala macam itu sebenarnya masuk ke bagian sini. Makanya tadi slide HTML sebelumnya. HTML. Nah, masuk ke HTML block. Jadi kita ngeblok blok komponen kita itu menjadi beberapa bagian. Misalkan kayak div yang ini. Nah, ini masuknya ke div bagian header. Jadi kita bungkus semua ini itu jadi satu section namanya kalau di sini kamera urap pokoknya kayak header gitu ya. Terus ini juga bisa dijadiin div nih. Nah, ini div namanya card body. Pokoknya kita membagi suatu komponen itu menjadi komponen yang sulit sih ngasih tahu ini. Mungkin langsung praktik deh. Nih, saya coba bikin satu div ya. Misalkan ini ada header nih. Ini
bentar, ini style kita hapus dulu deh biar nggak mengganggu. Kayaknya kita refresh, buttonnya juga nggak kita bikin aneh-aneh. Kita bagusin dulu ya sedikit ya. Oke. Terus untuk yang lain, maaf, kita komen dulu aja biar nggak kelihatan. Kita nggak komen, oh iya, HTML komen belum kita bahas juga ya. Komen di HTML itu menggunakan kode kayak gini. Buka, terus ada tanda seru, terus strip-strip. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini komentar. Komentar itu ini nggak bakalan muncul di konten apa namanya di browser kita ya. Ini cuma sebagai komen aja untuk kode kita. Misalkan kita ngasih tahu kalau eh, ini untuk section header, misalkan kita buat nandain apa namanya nandain buat diri kita sendiri aja sih. Lebih enak mungkin ngebaca kodenya segala macam. Nah, ini komen. Biar nggak kelihatan juga. Tujuannya biar nggak kelihatan juga di dalam browser kita. Jadi untuk biar apa namanya, biar enak belajarnya, ini kita komen dulu aja biar lebih rapi gitu. Nah, hilang ya dia. Jadi ibaratnya misalkan kita bikin satu header artikel memasak. Nah, ini sebuah P-nya. Nah, ini paragrafnya, ini buttonnya. Kalau kita mau bikin section baru lagi, misalkan ini artikel coding misalkan. Nah, ini kan dia nggak apa namanya kelompok gitu kan. Kita pengen kelompokin ini artikel memasak ya segini gitu. Terus artikel modding tuh segini. Cara ngekelompokinnya makanya pakai perlu yang namanya division, pembagian. Nah, kita jadi tahu deh kalau apa namanya, kalau segini tuh ya udah buat artikel modding gitu. Kalau ini buat artikel memasak. Jadi dia satu section punya satu parent lagi gitu. Nah, kalau kita save, kita refresh, nah dia nggak akan efek apa-apa kan. Cuma tujuannya nanti enak kalau kita udah masuk ke stylingnya, kalau kita masuk ke CSS-nya. Misalkan kita pengen seluruh yang artikel memasak ini kita backgroundnya abu-abu gitu. Terus ini nggak punya background. Berarti kita butuh kita kasih nama ini deh. Kita kasih kelas ini artikel section misalkan ya. Ini juga artikel section. Kita kasih namanya article section, terus kita taruh di CSS selektornya apa sih? Article section. Kita pengen article sectionnya ini dia itu punya padding 20 pixel. Kalau kita save, jadi setiap article section ini punya 20 pixel, ini 20 pixel ya. Terus dia punya border. Border 1 pixel, stylenya solid, sama warnanya tuh EEE atau abu-abu. Atau biar kelihatan ini deh, warna hitam aja deh sekalian. Nah, kayak gini. Jadi pembagian kayak gini nih. Nah, terus kita pengen buat si artikel memasak, itu backgroundnya beda sendiri. Berarti kita kasih kelas di sini BG gray, misalkan background gray. Jadi kita perlu bikin dulu background gray. Jadi semua yang punya kelas background gray berubah backgroundnya itu menjadi abu-abu. Warna apa ya? CCC kali ya. CCC itu dia warna yang segini, warna abu-abu yang ini. Kita save. Nah, jadi enak kan pembagiannya kan. Ini pembagian khusus artikel memasaknya, artikel coding itu. Sama kayak di kalau kita buka Netflix gitu ya, atau di Tokopedia. Ini juga banyak-banyak div. Misalkan kita cek di mana ya?
Nah, kalau dilihat sini penamaan kelasnya lebih asik nih. Berarti dia kasih nama di sini untuk yang div ini our story cards. Berarti yang keseleksi ini yang semua yang warna biru itu adalah bagian dari our story cards ini. Kalau kita cek di dalamnya, itu adalah pembagian-pembagian lagi di dalamnya. Ada card untuk headernya, terus ada pembagian untuk apa nih? Nah, ini untuk animation card watch on TV gitu katanya. Terus jadi ini pembagian-pembagian kayak gini kan lebih enak kan, ngelihat kodenya juga sama ngebagi tampilannya juga lebih enak kayak gitu. Misalkan untuk HTML blocks ini sebenarnya nggak cuma apa ya, nggak cuma div tadi yang udah kayak kita bahas. Jadi ada div, ada span, ada header, terus ada sitenav, ada banyak. Itu cuma buat nandain kalau blok ini tuh blok apa sih gitu. Mana sih? Nah, ini. Misalkan sekarang kita bikin buat headernya ya. Jadi kita bikin kayak semacam ini. Benernya si Netflix ini. Kita coba bikin. Pakai CSS plain. Tanpa bantuan Bootstrap ya. Oke, yang pertama kita coba ke CSS-nya dulu. Yang pertama ini. Kalau teman-teman lihat di bagian ujung-ujung ini kan masih ada space kayak margin gitu ya. Margin atau padding. Nah, biasanya untuk ngereset ini kita butuh taruh padding sama margin di global CSS. Di global selector itu paddingnya jadi 0 sama marginnya itu jadi 0, biar kalau nge-styling itu nanti jadi enak. Nah, ini kalau kita save, nah semua padding sama margin hilang ya. Nah, untuk mengatur ini sebenarnya ada banyak lagi yang harus apa namanya diatur buat ngereset gitu. Jadi karena daripada kita ngereset secara manual, apa aja yang harus di reset gitu ya, kayak color atau apa. Nah, makanya ada satu CSS yang udah dibikin sama orang dan kita tinggal pakai, namanya adalah reset CSS. Reset CSS. Nah, ini deh. Coba kita cek yang di sini deh. Nah, jadi ini. Jadi reset CSS itu sekitar ini. Kita bikin HTML body bla 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 bla, marginnya jadi 0, bordernya jadi 0. Tujuannya buat apa? Biar kita lebih leluasa buat ngedit style kita, buat ngedesain website kita gitu. Jadi nggak kepengaruh sama style-style yang udah di-setting sama si browser gitu. Jadi kita reset semuanya. Kalau kita nggak pakai reset ini bentar, kita coba cek ya. Kita inspect elemen, tag p ini. Ya kan bawaannya itu dari browser ada margin block start sama block end ya, yang bikin jadi ada jarak di bawah sama di setelah sama sebelum paragrafnya. Itu kita reset margin sama paddingnya jadi 0. Jadi nanti lebih enak settingnya. Ketimpa dia ya, ini ketimpa nih. Itu. Sekarang kita coba bikin headernya. Nah, pertama kita bikin kalau untuk bikin header itu dia bukan div ya, tapi ada blok sendiri namanya header khusus. Header ini juga bisa pengertiannya dua nih. Header itu untuk yang bagian sini. Ini yang logo, terus juga button sign in, ini masuknya header. Dan bisa juga header itu sekalian masuk sama bannernya. Tapi umumnya header itu khusus untuk yang di bagian atas dong nih. Yang apa namanya navigasi. Ada logo, button sign in gitu-gitu, terus navigasi. Nah, sekarang kita coba bikin bukan header kali ya, tapi banner aja ya lihat. Kita bikin div di sini satu, terus kita kasih namanya banner, terus nanti di dalamnya itu ada apa ya, ada judul kita, ada judulnya misalkan portfolio, website portfolio, atau misalkan welcome to my website misalkan gitu. Terus ada paragraf, terus ada bentar deh, paragrafnya ini kita pakai paragraf dummy aja, LRM itu biasa. Terus kita tambahin button sini.
Ini kita coba komen juga. Kita fokus bikin ke headernya aja dulu. Istilahnya untuk banner yang di home, yang pertama kali dibuka sama user, itu disebutnya istilahnya adalah hero banner kayak gini. Pahlawan, ya pahlawan. Jadi banner kayak gini dulu aja. Set. Nah ini masih plain ya. Kita coba desain. Kita taruh di paling atas aja deh. Nah di sini. Kalau di CSS buat ngasih komen itu kayak gini ya, slash tanda bintang. Nah jadi semuanya komen tuh. Nah ini terus tutupnya kayak gini. Sip. Nah kita mau ngasih tahu kalau yang style ini tuh khusus untuk section banner misalkan. Terus yang di sini kita bikin jadi ada end section banner. Nah biar enak ngelihatnya kalau antara ini sama ini tuh khusus untuk si nge-styling si banner ini doang. Oke. Kita di sini ada apa aja? Ada banner ya. Bang Arai, Ya. maaf ini ada dari peserta katanya kecepatan. Oh oke. Kira-kira apa yang sekiranya belum paham? Oke sampai sini coba tanya jawab dulu deh pelan-pelan deh. Ada yang masih bingung dari teman-teman? Oke kalau nggak ada kita lanjut aja. Cuman pelan-pelan ya. Mohon maaf nih kalau kecepatan nih emang kayaknya gue ngejar waktu buat nggak buru. Di bawah santai aja bang. Sip. Nih banner. Terus yang pertama kita lakukan adalah kita bikin paddingnya dulu biar nggak terlalu mepet sama kontainernya atau wadahnya ini kan langsung ke browser ujungnya. Kita bikin ada padding di sini. Kita set paddingnya itu misalkan 30 pixel aja. Kita save. Nah oke. Nah terus kita pengen ada background nih. Backgroundnya itu kita yang halus aja mungkin warnanya jadi warna abu-abu yang halus. Teman-teman bisa pilih aja sih warnanya mau apa. Mau yang gelap juga nggak masalah. Silakan. Nah kalau kelihatan nggak abu-abunya? Kelihatan lah ya, nggak terlalu nyaru sama putih lah ya. Nah sekarang kita nge-select H1 yang ada di dalam banner. Caranya banner H1. Kita pilih H1 yang ada di dalam si kelas banner. Artinya misalnya kalau H1 yang ini tuh nggak bakal kebaca tuh. Ini karena dia nggak ada di dalam kelas banner kan. Dia mencari H1 yang parentnya itu adalah banner. Berarti ini yang di select. Sip. Nah sekarang yang mau kita edit apa? Misalkan kita bikin teksnya jadi ke tengah gitu ya. Kalau kita mau bikin semua teksnya jadi ke tengah, berarti kita nggak cuma setting si H1-nya doang sama P-nya doang, tapi kita bisa langsung atur di bannernya. Artinya semua apapun yang ada di dalam si banner kita ubah line-nya jadi ke tengah. Kita save, oke kayak gitu. Nah tinggal kita atur aja deh bagian bawah ini nih. Jarak antara ini sama ini, terus jarak paragraf sama button gitu. Terus yang ke oh iya ini kayaknya untuk padding atas bawah masih kurang ya. Jadi kayaknya kita perlu tambahin untuk y axis-nya. Ini bentar, atas bawah 30 pixel, kanannya 30 pixel. Nah, untuk atas bawahnya kita ubah jadi 80 misalkan. Nah, atau mau digedein lagi jadi 150 mungkin. Nah, kayak gini ya. Tuh. Tinggal kita atur jaraknya. Untuk H1 kita jarak di bawahnya atau margin bottom sekitar 20 pixel. Kita save. Oke, sekarang udah ada jarak ya. Terus apalagi nih banner P ya. Banner paragraf. Paragraf yang ada di dalam banner kita tambahin margin button sekitar 20 pixel juga. Nah, atau kita bikin di paling bawah deh. 20 pixel.
Jadi deh, header sederhana kayak gini ya. Jadi ini kita mengelompokkan bagian div ini menjadi suatu bagian banner gitu. Kalau kayak Netflix ini lebih kompleks lagi nih. Bannernya itu ini div keseluruhan, terus ini header wrapper-nya mungkin ada dalam sini. Nah, ini headernya, card hero. Kita coba bikin deh. Oops. Kita copy, kita tiru ya. Watch anywhere, cancel anytime. Terus ini lagi, terus ini masuk ke bagian P baru juga ya. Terus baru ada input. Nah, ini input nih. Kita tambahin input di bawahnya. Misalkan kita belum masuk, belum belajar input, jadi belum belajar form. Ini sekalian aja deh. Nah, cuma input sama buttonnya ini sejajar nih. Kita pengen buttonnya itu ada di bawah input. Nah, caranya kita BR aja. Ini cara simpelnya ya, untuk beginner. Kalau advance nanti ada yang namanya display flex. Tapi nanti aja kita belajarnya. BR, nah terus kita percantik deh inputnya deh. Ini kayaknya jarak ini kejauhan nih. Nah, makanya kita perlu kayaknya ngebungkus ini jadi suatu div lagi nih. Ini khusus untuk namanya apa enaknya? Subtitle kali ya. Subtitle aja deh sementara deh. Kita bungkus semua P ini jadi, atau bukan subtitle tapi subtitle sih Pak, description ya. Nah, ini description. Banner description. Sedangkan ini kita bungkus jadi suatu division, yaitu apa enaknya, subscription banner subscription. Kalau ini lebih enak nih pembagiannya. Kalau kita lihat di HTML, nah jadi satu ini ya, bagian-bagian gitu seleksinya. Tinggal kita edit. Sekarang berarti untuk banner description-nya bukan banner lagi, banner terus banner save description. Kita bikin jaraknya sama yang subscription ini, margin buttonnya itu sekitar 20 pixel juga. Nah, tinggal kita update yang banner subscription ya. Sekarang untuk input kita bikin base stylenya dulu, kita taruh di luar section banner ya, karena input ini general, bukan untuk cuma di banner doang. Kita pilih input, kita pengen ini kayak gimana dia. Oh, dia ada border biru ya, terus ada email terus di sini, terus ada padding sebelah kiri, atas, kanan, bawahnya itu sama, konsisten. Oke, kita coba. Ini kalau kita klik, nah ini masih mepet ya, teksnya itu masih mepet sama bungkusnya. Jadi kita tambahin padding sekitar 5 atau 10 pixel, dicoba kita 10 pixel. Nah, baru itu. Jadi lebih enak ya, lebih lega gitu. Nah, kalau buat nambahin email address ini, keterangan email address, itu kita tambahin atribut di dalam inputnya, namanya itu adalah placeholder. Placeholder, misalkan di sini untuk apa? Email address ya. Kita tulis email address titik. Nah, kalau kita save, nah jadi itu udah ada teks bantuan gitu ya, bla bla bla. Misalkan oh iya, input type ini, input dari type dari suatu input itu ada banyak. Kalau teks itu berarti kita ya nulis teks biasa aja. Itu kita bisa nulis apapun, simbol, angka, segala macam. Tapi sebenarnya nggak cuma teks doang tipenya, ada banyak banget, ada number,
Kalau number berarti kita cuma bisa ngisi angka doang. Nah, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, nggak bisa ngetik apa nih di sini nih. Jadi cuma bisa angka doang. Dan ini ada atas bawah ya. Atas buat nambah angkanya, bawah buat ini. Itu ada lagi yang namanya tab date. Date ini buat nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kalender ya. Kalau diklik ini buat pilih kalender. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga, ada banyak banget sebenarnya. Terus ada kalau mau upload, misalkan tipenya berarti file, input type file. Kalau kita klik, kita pilih apa gitu ya. Ada banyak, teman-teman coba explore aja. Tadi di Web3 School lengkap kok. Kita cuma belajar beberapa aja. Kalau untuk email, nah itu tipenya itu khusus juga, tipenya email. Nah tujuannya apa? Karena misalkan kalau email kita nggak valid, gitu kan, misalkan email itu kan ada syaratnya, harus ada ad-nya ya kan, terus ada domainnya gitu. Misalkan kalau nggak memenuhi, nanti yang nggak bakal divalidasi sama si form yang kita buat. Contoh, ini tipenya email ya. Kalau kita tulis doang, terus kita klik, misalkan ini apa ya, subscribe gitu. Nah, kita pengen ketika klik button subscribe, email ini dikirim misalkan. Masalahnya kalau kita sekarang ini belum ada balikan apa-apa nih, nggak berfungsi ya kan. Biar berfungsi, kalau di form, kalau kita bikin suatu form, ada suatu namanya form ya. Ini yang div ini kita ubah jadi form. Kalau kita bikin jadi form, semua input yang ada di dalam form ini kan dibaca sebagai ya sebagai formulir pastinya, dan validasinya akan berjalan gitu. Kalau nggak pakai form, validasinya nggak jalan. Dan make sure juga untuk buttonnya ini, kalau nggak dikasih type submit, dia nggak akan email ini udah benar apa belum gitu. Tapi biar biar bisa ngecek, kita tambahin type-nya itu adalah submit. Untuk button itu ada dua ya, ada submit sama button kayak gini. Itu doang, dua. Kalau submit sekarang, kalau kita wait, ini biar ada validasinya, ini harusnya ada wire di sini ya. Nah, itu dia kelihatan ya untuk validasinya. Kelihatan nggak ada please fill out field. Nah, misalkan kalau salah, nah please include an add in email address. Jadi ada validasinya gitu. Nah, sekarang kita styling lagi deh. Sekarang form banner subscription. Terus untuk inputnya, dia gimana sih ini? Oh, ini full, width dari inputnya full ya. Berarti kita bikin banner subscription input, bikin widthnya itu jadi 100%. Oh, kepanjangan. Berarti kita perlu edit paddingnya nih, padding dari si bannernya. Berarti wait. Ini kita gedein lagi, misalkan jadi 80 pixel mungkin. Nah, atau kita samain 150 pixel, 170. Iya, gini aja lah ya. Nah, terus apa lagi? Ada ini jarak antara button sama inputnya ya. Kita kasih margin button di sini. Sekitar 10 pixel. Nah, mungkin buttonnya sendiri kita gedein ya. Ini kan button yang udah kita buat, itu defaultnya kan kayak gini. Ini sebenarnya kita bisa timpa nih stylenya dengan cara ya tadi kayak gini. Widthnya jadi 100%, misalkan coba kita cek ya. Nah, jadi ikutan full. Ini ada jarak di sini, kenapa kita coba cek.
Oh, sebenarnya si banner ini tuh cuma punya width sama height segini, ini kayaknya kelebihan nih justru. Nah, gimana cara biar apa namanya nggak melebihi kontainernya? Itu ada ini properti namanya box sizing. Coba cek. Nah, baru sesuai dia. Nah, ini fungsinya buat apa? Biar kalau elemen kita itu misalkan kalau ditambah padding atau margin, kontennya itu jadi semua apa ya istilahnya ya, eh, total width sama height-nya itu nggak bertambah dari padding sama marginnya. Maksudnya gimana? Misalkan gini, ada suatu kotak, ntar kita bikin kotak deh, kelas kotak ini kotak gitu ya. Nah, kita buat kotak di sini, kita bikin width-nya itu 80 pixel, width-nya itu berapa anaknya? 150 pixel, ini juga 150 pixel. Backgroundnya warna pink. Oke, jadi kayak gini ya. Sekarang misalkan kalau kita tambah padding, 20 pixel. Bentar ini box sizing saya hapus dulu. Jadi kontennya itu 150 pixel terus nggak bakal dipengaruhi sama si padding atau margin. Nah, jadi kalau kita cek sekarang, nah itu ya, tetap 150 pixel, cuma paddingnya itu ada apa namanya? Paddingnya itu nggak nambah ke width-nya. Jadi itu fungsinya sih box sizing. Makanya ngaruh tadi ke input ini, kan kita tambahin padding kan tadi ya, makanya dia jadi agak kelebihan gitu. Kita pengen ya udah width-nya 100% aja, nggak dipengaruhi sama si padding. Gitu. Nah, sekarang kayaknya jaraknya terlalu mepet juga nih. Kita jadiin 30 pixel aja. 40 mungkin. Dan untuk yang description ini kita ubah teksnya itu jadi warna abu-abu. Ya, teks color warnanya apa ya? Misalkan 888 itu abu-abu tapi agak gelap. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, hampir sama lah ya, seenggaknya layoutnya udah disesuaikan. Nah, untuk bikin email address ini kayak ini naik ke atas gitu, ini pakai JavaScript nih, nggak bisa pakai CSS doang. Jadi jangan dengan JavaScript bikin jadi interaktif tuh kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau kita fullin, nah kalau misalkan versi desktop ini kayaknya terlalu kepanjangan. Jadi kita bikin width-nya itu ada maksimal nih. Kita pengen max width dari si banner ini. Wait, max width dari si banner ini tuh sekitaran berapa ya? Kalau ukuran desktop itu berapa sih? 1024 ya? 1024 pixel. Nah, masalahnya ini kan 1024 nih. Ini ada banyak banget space. Nah, caranya biar ke tengah pakai teknik, ini teknik centering ya kalau di CSS namanya itu, pakai margin auto. Kita pilih sebenarnya ini, bentar, mana sih? Nah, ini kita bikin marginnya ini jadi auto. Kita save, nah jadi ke tengah ya. Nah, masalah lagi nih, kita pengen background yang abu-abu ini tuh nggak cuma kontennya doang, tapi emang full, cuma kontennya aja yang ada di tengah. Nah, berarti kita set ini tuh dibungkus lagi nih. Ini banner wrapper deh. Ini banner aja deh. Ini banner.
Cuma yang untuk pembungkusnya ini kita ganti namanya jadi banner container atau banner wrapper juga boleh. Banner wrapper kayak gini. Terus, nah kita pindahin deh yang yang background ini ke si banner wrapper. Banner wrapper. Taruh sini. Ups. Jangan lupa titik koma ya. Tahu kata-kata siapa itu? Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita save, kita reload. Nah, udah deh selesai. Gitu. Udah belajar teknik centering juga ya kita ya. Sebenarnya teknik centering itu ada banyak banget sih. Ini salah satunya pakai margin auto. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Nah, ini ada yang bilang di bandarnya Kak masih bingung gimana pelan-pelan. Ya, masih bingung. Mungkin dari kodenya, ini buat apa sih gitu? Ini kenapa bisa kayak gitu? Gitu. Kata Mas Fajar banyak yang mau ditanya tapi bingung mau tanya gimana. Gak apa-apa, tanya aja, tanya. Gak apa-apa, tanya aja. Oh, tanya aja ya. Kak, mau bertanya urutan select topik CSS. Itu mempengaruhi tampilannya nggak, Kak? Oke, satu-satu ya. Kita coba itu. Urutan. Yang artinya ini ya, misalkan ini kan banner H1. Bisa nggak kalau H1 banner gitu? Gitu kan maksudnya, Siva. Ya, asumsi kayak gini ya. Kalau emang jadinya kayak gini urutannya, itu jadi beda lagi. Ini berarti selectnya itu bukan H1 yang ada di dalam banner. Jadinya kayak gini nih. Bannernya itu ada di dalam H1 gimana sih? Ini nih jadinya nih. Karena ini kan seleksi dia mencari dulu ada H1, terus ada nggak child atau anaknya dari si H1 ini. Kalau misalkan modelnya kayak begini tapi tagnya kayak gini, dia nggak akan kebaca. Tuh. Kita balikin lagi. Nah, ini ada salah sedikit aja kebaca nih. Ini H1 nggak tanpa spasi kan, tanpa spasi terus langsung banner kayak gini. Ini artinya kalau emang ada H1 yang punya kelas banner. Ini baru baca nih. Nah, jadi makanya jangan salah taruh ini ya selektor ya. Nah, misal kalau dipakai yang spasi baru tuh dia ngecek ada nggak si banner ya apa namanya? Ada nggak child di H1 ini yang berkelas banner? Dia cari nih, ada banner nggak? Yang pertama dicari dulu ada kebalik deh kayak gini. Yang pertama dia cari dulu nih, ada nggak ya kelas banner gitu. Oh, ini nih kelas banner. Dia cek lagi, ada nggak H1 di dalamnya? Dia cek, oh ada nih berarti ini yang diseleksi gitu. Margin auto ya, sebuah teknik centering ya. Misalkan kalau nggak pakai margin auto, kalau kita bilangin, dia cuma segini nih. Kalau kita insert ya. Nah, di bagian bannernya ini, dia kan cuma punya width sekitar berapa tuh? 1024 ya, 1024 kan segini. Ini sisanya nih. Nah, ini kan karena kosong, di kiri kanannya itu nggak ada apa-apa, kita pakai margin auto, jadi kiri sama kanannya itu menyesuaikan tengah-tengah. Kalau margin left-nya auto gimana? Misalkan margin left, wait,
margin left-nya auto. Ya jadinya ke kanan. Karena ini auto itu dia jadi apa ya? Ngefullin lah gitu. Kalau margin right-nya yang di auto, kanannya yang di fullin. Kalau margin di kanannya auto, berarti tadi disesuaikan sama rata gitu, jadi sama kanan. Jadi 1:1 lah. Oke, jadi untuk bikin banner ya, kita contoh Netflix. Jadi gimana untuk pembagian apa HTML block, sudah pada paham belum? Ada lagi selain div ya, ada khusus header. Header yang nanti bakalan ada logo. Ini kita bagi lagi jadi ada logo di sini, dalamnya ada image. Ini kita ambil logo Netflix saja ya. Bisa nggak sih? Oh, dia pakai SVG. Nah, ini bentuknya SVG nih, guys. SVG dalamnya itu ada kode-kode tuh, sehingga membentuk bentuk logo Netflix ini. Ini kita copy aja. Kita edit as HTML, kita kopas semuanya. Kita taruh di sini. Panjang ya. Gede banget. Biar dia jadi warna merah, kayaknya ada pengaturan sendiri nih, biar bikin jadi warna merah. Nah, ini dia. SVG NF logo. NF logo. Berarti kayaknya segini aja deh yang kita copy nih. Bukan dari SVG-nya, tapi dari span-nya. Kita copy. Terus, nah, kita taruh di sini. Kita save. Loh. Ada kesalahan apa ini? Oh, iyalah, kita kan belum ada stylenya ya, belum ada ini nih. NF logo, ini ada fill-nya, apa, line height, gitu-gitu. Mungkin kita, biar gampang, kayaknya nggak usah pakai SVG deh, kita langsung download aja Netflix logo. Nah, kita pakai ini, ini kepotong ya. Mana kira-kira yang udah PNG. Nah, ini nih. Kita copy image address ya, bukan copy image ya. Terus baru kita taruh di sini. Taruh di dalam logo IMG search. Nah, IMG ini kita bikin jadi rounded tadi ya. Kita hapus dulu aja. Nah, sip. Tinggal kita atur untuk header ini. Bentar. Kita tambahin section baru. Ini section header. Ini end dari section header. Nah, yang pertama kita lakuin adalah bikin paddingnya dulu ya. Biar jaraknya nggak begitu mepet sama browser. Header paddingnya itu sekitar berapa ya? 80 pixel deh. 20 pixel. Nah, sekarang kita pengen kalau logonya itu diklik, dia pindah ke halaman Netflix misalkan. Caranya berarti IMG ini kita bungkus pakai TK nih. Dan href-nya itu kita arahkan ke sini. Kita copy. Dan kita pengen ketika button itu diklik, ketika linknya diklik, dia ngebuka tab baru. Kita kasih atribut target flag. Nah, kalau kita klik, nah kebuka dia Netflix. Tinggal kita atur tampilannya. Sekarang kita pengen image yang si logo ini itu kita kecilin. Header logo IMG. Kita kasih width-nya itu sekitar berapa ya?
40 pixel. Wow, terlalu kecil. Kita jadiin 150 kali. Nah, segini ya cukup kali ya. 140 deh. Nah, sekarang tinggal kita bikin kayak button sign in di sampingnya. Ini nggak usah ya, biar apa namanya cepat aja. Kita tambahin khusus ini namanya apa ya? Nav kali. Oh bukan, nav aja sekalian. Nav itu navigasi yang nanti ada home gitu ya. Ada kita bikin jadi list. Nah, kira-kira beginilah gambaran ketika membuat navigasi ya. Aref misalkan ini diarahkan ke home.html misalkan. Yang bisa namanya portfolio.html. Ini ke halaman portfolio, terus ada lagi ini kita copy, baru di bawahnya tadi kita bikin halaman ada about me ya, ada about me. Kita save. Nah, masalahnya sekarang bentuknya belum bagus nih. Kita bikin jadi kayak ya kita bikin jadi navigasi lah. Kita taruh navigasinya di sini, header nav. Nah, yang pertama kita pengen ngilangin si bulet-buletannya dulu nih, karena kan bawaan dari si UL-nya kan. Nah, berarti kita bikin kita arahkan ke UL-nya, header nav UL. Nah, terus kita bikin list style-nya itu jadi none. Kita hilangkan lah yang style-nya. Oke, hilang ya. Terus gimana biar Netflix sama ini tuh apa namanya navigasinya itu kiri kanan, logo di kiri, terus navigasinya di kanan. Caranya teman-teman bikin jadi sejajar dulu dua-duanya. Yaitu di header ini teman-teman pakaiin display flex namanya. Nah, ini udah masuk ke bagian cukup advance ya. Mungkin bisa jadi referensi lah atau spoiler sedikit kalau advance tuh yang flex itu apa sih? Display flex. Kita save. Nah, jadi dia sejajar. Artinya display flex ini kita bikin semua childnya itu jadi sejajar lah intinya. Misalnya kalau ada lagi di sini misalkan ini sejajar, jadi nggak ada baris baru gitu. Oke, udah sejajar. Nah, sekarang tinggal kita atur ini tuh jadi perlawanan lah gitu kiri kanan. Tinggal kita bikin jadi justify content space between. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya ini tuh bagian dari apa tuh namanya? Ntar kita coba buka flex ya sedikit ya. Dari layouting sebenarnya di bagian display. Nah, ini ada display flex. Dan kalau kita pakai display flex, itu ada turunannya lagi. Kayak tadi ibaratkan bagian border lah. Kita bisa pakai border. Turunannya ada banyak kan. Ada border radius, ada segala macam. Nah, begitu juga sama flex. Kalau kita pakai display flex, turunannya itu ada ini. Nah, ini flex box. Wait. Nah, ini dia nih. Bukan flex direction. Ini nggak dijelasin sih di sini, ada justify content sama align item sebenarnya. Mungkin teman-teman hold dulu aja ya. Pokoknya justify content ini bisa berfungsi kalau kita cuman bisa pakai kalau kita udah ngeset display-nya itu flex. Yang artinya justify content ini tuh isinya secara
Gimana jelasinnya? Soalnya kita belum masuk ke sini sih. Mungkin sebagai ini aja deh, referensi teman-teman. Kita bikin y-axis-nya atau x-axis-nya itu, kan axis itu kan ada dua ya. X-axis itu yang horizontal, y-axis itu yang vertikal. Nah, kalau justify content kita atur horizontalnya ini itu jadi space between, artinya semua konten-kontennya itu jadi apa namanya, jaraknya itu 1:1. Nah, ini kan karena ada dua, jadi semuanya itu disamaratakan. Eh, nah, ini deh contohnya, saya bikin satu komponen lagi di sini. Misalkan apa ya, logo 2 gitu. Nah, jadi dia ke tengah. Jadi jaraknya itu kan sama kan. Kalau ada 4 gimana? Ada 5. Nah, jadi kayak grid gitu loh. Grid 1, grid 2, 3, 4. Jadi sama jaraknya. Contohnya kayak gini, ada banyak misalkan logonya gitu. Nah, sama kan. Nah, sekarang tinggal kita bagusin nih. Nah, fullnya. Nah, full di A. Untuk listnya kita bikin jadi display flags juga ya. Maaf, full maksudnya. UL-nya kita bikin jadi display flags biar sejajar, biar jadi satu baris. Nah, tinggal kita edit aja A-nya. A-nya ini tuh jadi background-nya misalkan warna apa? Warna merah. Netflix-nya apa sih? Kita cek aja pakai ini color picker. Nggak bisa ya. Wait. Um, nah, ini enak nih. Jadi kalau teman-teman pakai Chrome atau Mozilla, coba teman-teman cari ada ekstensi namanya color picker. Kalau saya di sini namanya itu Colorzilla ya. Jadi misalkan kalau kita ngunjungin suatu website, terus kita pengen ngambil warna yang ada di website itu, tinggal klik aja, terus kita arahin kemana warna yang mau kita ambil. Misalkan warna merah ini, kita klik, langsung kesalin ya, langsung bisa kita pakai buat website kita. Misalkan ini ya, kalau background di ini, tuh langsung kebentuk teksnya. Kita save, nah tinggal kita atur aja untuk jarak sama warnanya, kita bikin color dari warna putih. Nah, tinggal jaraknya. Oh, yang paddingnya juga nih kita tambahin ya. Paddingnya itu 10 pixel, kiri kanan atas bawahnya 12 pixel, kiri kanannya 20 pixel misalkan. Sama underline-nya kita hapus decoration jadi none. Nah, sama satu lagi ini kan biar jadi ke tengah gimana, ke tengah secara vertikal ya. Tadi kan kita baru ngatur secara horizontalnya doang nih. Secara vertikal kita pakai properti yang namanya line items, dimana value-nya itu kita bikin jadi center. Tapi juga syarat kita pakai line items ini kalau emang kita udah pakai display-nya flex ya. Kalau nggak ada display flex dia nggak akan berfungsi. Nah, baru ke tengah dia. Kita atur deh margin left-nya dari segi A itu sekitar 5 pixel atau 8 pixel mungkin. Nah, gitu deh. Ada lagi satu teknik, bukan teknik sih. Misalkan kita punya banyak konten gitu ya, punya sampai bisa di scroll gitu, kita bikin deh teksnya banyak, kita bikin teks dummy-nya itu ada lorem 20 kali, kita bikin loremnya itu sampai 20 kali, nah panjang ya. Nah, kita pengen headernya itu walaupun di scroll dia tetap ada di atas. Ini kan enggak ya, tapi kita coba bikin jadi tetap di atas. Caranya kita pakein position itu jadi fix untuk si headernya. Ada properti namanya position. Position itu dia value-nya ada banyak, ada absolute, fix, relatif. Nah, ini sebenarnya satu-satu kalau dijelasin juga agak panjang nih.
Tapi sebagai gambaran kita pakai yang fix saja. Jangan kita udah ngatur position, kemungkinan kita buat ngatur tata letaknya secara lebih leluasa dimanapun kita mau. Misalkan kita pengen taruh di jaraknya itu 1 pixel dari browser bagian atasnya. Berarti ya kayak gini. Ya, misalkan kalau di scroll dia tuh nggak kemana-mana, di situ aja. Nah, masalahnya sekarang kan ini nggak width-nya itu jadi berkurang ya. Kita set width-nya itu jadi 100 pixel. Nah, kalau udah pakai position fix atau position yang lain, itu dia width-nya itu reset. Kita save. Nah, tinggal kita atur background-nya di warna putih mungkin. Set. Nah, jadi tetapnya ada jarak 40 pixel di atas ya karena kita set ini. Kita hapus. Jadi deh. Gitu. Terus mungkin kalau teman-teman mau lebih apa namanya bagus tampilannya, ditambahin box shadow, ada shadow mungkin di bawahnya gitu. Kalau buat nambahin shadow ada atribut namanya box shadow. Nah ini tuh ada beberapa apa value yang harus diisi. Box shadow tuh kayak kalau border kan ada width-nya berapa, color-nya apa, jenisnya apa. Kalau box shadow ini, bentar, kita coba bikin dulu deh ya. 0,5 misalkan. Kita coba cek. Nah, ini maksudnya ini jarak x-nya jarak x. Ini arah x-nya, ini arah y-nya. Misalkan kalau kita x-nya itu kita jadiin 10 pixel, berarti dia akan 10 pixel ke kanan shadow-nya itu. Nah, itu ya bagian sini kelihatan. Nah, terus misalkan kalau ini y axis-nya kita tambahin jadi 10 pixel atau 20 pixel biar kelihatan. Nah, jadi makin ke bawah dia. Kalau minus dia ke atas. Gitu, nggak kelihatan ya ke atas sana. Kita bikin jadi 0 aja. Terus ada di sini ketebalan dari box shadow-nya. Kalau kita bikin jadi 50 pixel jadi makin tebal tuh. Nah, tuh ya. Aduh, sebentar. Saya teman-teman tiba-tiba mati lampu di sini. Wait. Bentar ya. Ngatur listrik dulu nih. Oke, akhirnya nyala lagi. Nah, tuh tadi tiba-tiba mati. Sorry ya. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah udah nyala sih. Dari mana sih tadi? Nah, dari box shadow ya. Nah, ini ketebalannya. Ini x-axis, ini y-axis, ini ketebalannya. Nah, ini warnanya teman-teman mau warna apa? Di sini kalau saya dibikin jadi 000, nanti warna hitam nih. Kalau warna hitam, terus karena ini RGBA, akhirnya kan alpha ya, artinya transparansi. Terus dibikin jadi 0,5 atau jadi kayak gini lah hasilnya. Dan screen-nya hilang, Kak. Kak, saya Oh screen iya, ada. oh pantes. Sorry. Udah kelihatan lagi belum? Udah Kak. Oke, siap. Nah, ini 50 pixel ini ketebalannya, terus baru RGBA 000 ini artinya hitam, terus tambahin 0,5 belakangnya buat transparansi. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau warnanya misalkan merah gimana? 255 untuk rednya. Kayak gitu deh. Nah, oke, sampai sini ada mau ditanyain teman-teman. Mungkin ya segini aja buat apa namanya ngelihat apa ngekopi website. Kira-kira tampilan bisa bikin
navigasi kayak gimana, bikin banner hero kayak gimana gitu. Habis ini kita rencananya bakal lanjut ke Bootstrap, udah masuk ke Bootstrap. Berhubung kita ini udah jam setengah 2 juga ya. Kita butuh 30 menit lagi mungkin sampai jam 2, kira-kira gimana menit ya? Kenapa? Oke, sip. Ini kita cepetin lagi deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung aja ke Bootstrap ya. Ntar saya cek dulu deh di komen ada apa. Ngebul, semangat. Ya emang beginilah ya, belajar pemrograman. Emang banyak latihan aja, nanti lama-lama kebiasa. Paham kah? Lanjut, siap. Sekarang kita masuk ke Bootstrap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Bootstrap, coba teman-teman buka aja Bootstrap gitu, search Bootstrap. Ini yang paling atas nih, most popular HTML, CSS, and JS library. Jadi Bootstrap ini sebenarnya sebuah library, sebuah framework khusus untuk CSS ya, dan dia di dalamnya juga ada JS library. Tapi untuk JS-nya kita sampingkan dulu aja, kita fokus ke HTML, CSS dulu ya. Sebuah framework untuk CSS gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat di sini, ini dia udah nyediain linknya ya. Nah ini tinggal kita copy aja, copy, terus kita taruh di sini. Make sure taruhnya itu di atas style.css kita ya, biar nanti misalkan kalau kita mau override atau menimpa kode si bootstrapnya itu biar kebaca gitu. Karena kan pemrograman itu dia ngebaca, bukan pemrograman sih, HTML deh. HTML kan dia ngebaca dari atas ke bawah ya. Yang ini dulu, terus lanjut ke sini, lanjut ke sini. Nah, termasuk pas masuk ke sini, ke bootstrapnya, terus nanti ada style bootstrap yang mau kita timpa, ya berarti kita taruh style CSS kita di bawah bootstrap biar apa namanya kebaca gitu. Ini kita dengan tempelin kode link href yang dikasih sama bootstrap ini udah bisa dipakai nih sekarang. Kayak gitu doang. Kita paste di sini terus kita refresh, jadi deh. Nah, ini untuk apa namanya? Tadi ada kelihatan perubahan sedikit ya. Terutama untuk inputnya nih. Inputnya berubah. Coba inputnya ini kita hapus ya. Mana tadi banner input. Nah, gitu ya. Dan kalau mau kelihatan bedanya lagi, ini kita bakalan coba pakai komponen yang punya si Bootstrap. Komponen itu teman-teman bisa cek, ini ada halaman docs ya, dikasih tahu sama Bootstrapnya atau dokumentasinya. Nah, sebenarnya mungkin buat teman-teman yang masih bingung Bootstrap itu apa, kan tadi udah jelasin kalau Bootstrap itu adalah framework dari CSS ya. Framework dari CSS itu maksudnya gimana? Nah, ini ada sebuah link nih dari href-nya, kalau kita klik, kalau kita select terus kita buka. Nah, ini adalah kumpulan dari CSS yang dibikin sama si Bootstrap gitu. Nah, jadi kita tinggal pakai aja. Cuman sini kan nggak kebaca ya, karena kan semuanya sebaris gitu. Nah, mungkin kita bakalan coba lihat aja nanti kayak gimana pemakaiannya. Intinya sih ini framework dari CSS itu adalah CSS yang udah dibikin sama orang, terus kita tinggal pakai gitu. Nah, misalkan kalau kita udah berhasil install Bootstrap-nya, kita lihat nih, kita coba pasang salah satu komponennya buatan si Bootstrap, misalkan button. Nah, dia bentuknya ada kayak gini. Kalau button, misalkan kita pengen button warna primary gitu ya, kita copy aja ini. Kita copy, terus sama subscribe ini kita timpa aja, jadi bukan warna oranye lagi. Mana subscribe?
Nah, ini kita timpa set. Ini jadi subscribe. Kita save. Nah, jadi langsung ngebaca. Kalau ini kan ada kelas BTN sama BTN primary kan. Nah, ini kelas yang udah dibawain sama si Bootstrap nih. Kalau kita cek style itu kayak gimana. Nah, teman-teman coba cek di sini. Ini CSS-nya ada di sini ya. Kalau BTN itu ada dia nambahin ada inline block, ada font weight, bla 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 segala macam. Jadi pas kita pakai, nah udah jadi buttonnya gitu. Dan kita tambahin aja kelas BTN di mana yang kita suka sehingga bentuknya jadi button. Ini transisinya juga udah dibuatin, terus juga apa namanya? Kalau kita lihat bahkan ada yang versi outline-nya gitu kan. Kalau mau outline kita tambahin BTN outline. Ada outline. Misalkan ini kan BTN primary, kita tambahin outline di sini. BTN outline primary jadi outline dia. Gitu. Tinggal pakai doang. Nah, ini juga ada banyak nih komponen-komponen yang disediain sama Bootstrap. Daripada kita bahas satu-satu, kan kebanyakan ya, mungkin kita perlu bahas yang dasar-dasarnya aja nih. Recording stopped. Yang layout sama konten. Maaf. Ya, layout aja deh. Jam 13.40 ya sekarang nih. Nah, teman-teman bisa cek sini untuk ngatur breakpoint sini lebih ke apa ya? Main responsive web design. Ya, artinya misalkan kalau kita pakai versi desktop, nanti di versi mobile-nya kita mau diapain layoutnya, pokoknya bisa kita atur-atur lah. Tergantung device yang mau kita pakai, ukurannya berapa, stylenya kayak gimana gitu. Ini untuk kontainer ini biasanya kan kalau kita bikin jarak antara kiri sama kanan, itu kan kita pakai padding biasa ya. Nah, kalau kita udah install Bootstrap, kita tinggal tambahin aja kelas kontainer. Misalkan yang P ini yang panjang ini nih, kita mau pakai kelas kontainer, jadi langsung ada jarak antara kiri sama kanan. Terus kalau mau jarak antara atas sama bawah, daripada kita bikin padding top, terus padding bottom satu-satu, nah Bootstrap udah nyediain pakai PY atau padding untuk atas sama bawah, y-axis-nya ya, misalkan PY 5. Nah, PY 5 tuh segini. Jadi kita tinggal pakai doang. Gitu. Nah, buat teman-teman implementasinya gimana, teman-teman buka aja getbootstrap.com, terus ke dokumentasi, cobain satu-satu. Ini ada grid, ada kolom, coba teman-teman explore aja. Sebenarnya mau explore lebih lanjut sih, cuman sekarang udah 13.42, jadi kita harus percepat untuk bikin web portfolio-nya. Nah, buat bikin web portfolio-nya, sebenarnya Bootstrap tuh udah nyediain, guys. Coba teman-teman buka, arahkan ke halaman example sini. Nah, ini ada banyak banget nih list komponen yang udah disediain sama Bootstrap. Ada kalau teman-teman mau bikin gallery gitu ya, atau bikin web admin, nah itu tinggal download aja apa yang kita butuhkan. Kalau misalkan mau portfolio itu kita bisa pakai yang ini nih. Nah, ini yang blog juga bisa dipakai. Kalau teman-teman mau bikin blog nih bisa. Portfolio apa enaknya? Kita pakai Jumbotron. Ini aja nih kayaknya album. Recording in progress. Jumbotron. Nah, ini aja kali ya. Kita bikin sedikit. Misalkan teman-teman ubah aja headernya ini, misalkan jadi wait. Ini kayaknya headernya kita hapus aja. Kita bikin ulang menggunakan pakai Bootstrap. If, terus ada container, terus ada satu, terus misalkan nama kita gitu ya. Saya tulis di sini nama saya, Maridas. Terus P buat bikin paragrafnya kalau misalkan front end developer gitu. Terus di bawahnya juga ada description, misalkan kita bikin teks dummy aja.
lorem begini. Nah ini kan bentuknya masih aneh ya. Tinggal kita atur aja. Untuk bikin judul, Bootstrap udah nyediain namanya lead, apa namanya, display. Display itu ada dari 1 sampai 5, sama kayak heading, cuma display ini tuh yang udah diatur stylenya sama Bootstrap. Kalau display 5 jadi kayak gini. Jangan lupa ini taruh di sini aja deh. Kita tambahin kayak 5. Nah, jadi atas bawahnya. Terus kita bikin dari ke tengah, text center. Lagi-lagi udah disediain sama Bootstrap. Nah, semuanya ke tengah. Nah, terus tinggal kita tambahin button di sini. Button kelasnya button primary gitu ya. Terus explore more misalkan. Nah, buat ngatur jarak kita tambahin MB. MB itu margin bottom, bawaan dari isi Bootstrap. MB 5 kalau nggak salah ya. Oh, benar, MB 5. Nah, terus selanjutnya untuk kontennya kita taruh misalkan about us. H1 about me ya kan, portfolio about me. Terus P ini lebih ke apa namanya, deskripsinya aja. Ada 2 paragraf lorem ipsum mungkin. Jangan lupa bikin jadi kontainer. Terus yang H1 ini kita bikin jadi apa namanya tadi, display ya, display 5. Terus teksnya di ke center, text center. Nah, terus untuk P ini teman-teman bisa tambahin kelas namanya lead. Jadi kelas khusus untuk paragraf, biar paragrafnya itu stylenya lebih bagus. Nah, paragrafnya tinggi. Cuman ini tipis banget ya. Mungkin kita bisa tebelin jadi font weight-nya itu normal. Nah, ini jadi FW itu font weight ya. Artinya kita mengatur ketebalan dari font kita. FW font. Nah, terus yang ini teman-teman bisa bikin tidak ada background. Background bawaannya si Bootstrap itu ada banyak. Buka lagi Bootstrap. Terus ada docs, ada color ya. Nah, ini ada banyak nih. Ada primary, secondary, bla bla bla. Kita tinggal tambahin BG di depannya, BG, terus strip. Kita mau warnanya apa? Misalkan light. Kalau light itu, nah jadi ada warna abu-abu tipis gitu. Kita pakein MB5 biar ada jarak antara header sama about me-nya. Nah, untuk lebihnya kita bisa kopas aja dari Bootstrap. Ini kita hapus. Kan teman-teman mau nambahin album. Jadi kita ke examples. Kita akan ya fitur. Nah, kita lihat aja di sini. Kita klik kanan, inspect. Atau ini aja, bukan inspect tapi kita view page source. Kita lebih lihat, kita lihat keseluruhan source code yang di halaman itu apa. Atau teman-teman misalkan kalau mau download langsung juga bisa sih. Cuman kita langsung aja dari source-nya kayak gini. Tinggal kopas-kopas aja sebenarnya kan. Column with icons. Nah, ini kita cari column with icons. Nah, berarti yang perlu kita copy adalah dari sini sampai ke sini. Oke. Kita taruh ke sini di bawah about us. About me. Di bawah about me. Kita paste. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Nah, cuma kalau dilihat sini kan tampilannya masih kayak gini ya, nggak sesuai. Karena sebenarnya dari Bootstrap sendiri juga menimpa lagi, punya style sendiri lagi gitu. Nah, cuma kayak gini. Nah, ini ada features.css. Nah, ini buat nimpa kode Bootstrapnya sendiri.
Ini kita copy, terus kita taruh di style CSS kita. Misalkan kita kasih juga komentar gitu, komentar untuk features section features gitu. Terus di end-nya kita copy aja deh semuanya, set, kita save. Ya tinggal kita tambahin aja icon-icon di sini. Misalkan kalau mau nambahin footer juga gimana? Nambahin footer berarti kita cari ada nggak footer di sini. Nah, ini footers nih. Kita klik, kita coba buka view page source. Misalkan kita mau nambahin yang mana nih? Yang ini aja ya. Kita view page source. Kita cek ini sebenarnya dia punya kelas apa. Oke, mungkin bisa langsung kita cari aja deh. Ini deh yang kita copy deh. Kita search. Oh, nggak ada. Yang ini kayaknya ya. Coba kita copy yang ini, yang berapa sih? 1, 2, 3. Berarti div yang ketiga. Ini div yang ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga nih. Ini kita copy yang ini. Terus kita taruh di paling bawah. Nah, di sini. Putar. Set. Kita refresh, jadi deh. Tinggal teman-teman ubah aja nih. Cek copyright apa. Bahkan sini saya mengasihnya mana sih? Copyright Raihan misalkan, Raihan 2021 made with love ya misalkan ya. Kan banyak tuh website yang kayak gitu tuh. P-nya nggak kebaca. Oh, ya ya ya. Ini aja deh, next aja deh. Udah selesai. Atau teman-teman pakai emoticon juga bisa. Misalkan yang mana tadi? Love-nya itu teman-teman coba deh yang pakai Windows. Coba buka Windows, coba pencet Windows terus titik koma. Jadi muncul tuh, terus kita cari love-nya. Ya, mana sih? Di simbol, mana simbol? Nah, ini. Terus kita save. Jadi deh tuh, dia kebaca. Udah deh, jadi teman apa namanya portfolio kita, tinggal teman-teman atur aja. Nanti sesuaiin aja ya konten-kontennya ya. Misalkan teman-teman mau skill kah, atau mau nambahin skill kah, atau mau nambahin education atau experience, silakan teman-teman explore aja dari Bootstrap-nya. Nah, sekarang kita akan simulasikan cara nge-hosting ya, cara nge-hosting. Nah, buat teman-teman nih tadi yang udah buat akun GitHub-nya, coba silakan buka lagi GitHub. Nah, terus cuma masalah GitHub tuh sekarang lagi lemot banget sih. Jadinya agak lama kita. Nah, misalkan kalau udah di sebelah kanan atas itu kan ada new repository. New repository itu ibaratkan kayak kita bikin project baru lah gitu di apa GitHub-nya. Jadi kita bikin project baru, new repository. Nama repositorinya apa? Kita bikin nama projectnya itu InLabs Portfolio gini kali ya. Nah, terus kita set deskripsinya apa nih, opsional. Terus kita set jadi public kalau emang source code kita mau dilihat sama orang. Kalau private cuma buat diri kita sendiri doang, orang lain nggak bisa lihat. Kita pilih public. Terus kita create repository. Nah, oke, sekarang projectnya udah kebuat nih. Tinggal kita upload aja source code di lokal kita itu ke dalam sini. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, teman-teman bisa pakai teman kan sebelumnya kan udah pada download Git ya.
Jadi misalkan kalau teman-teman buka command prompt atau terminal, saya coba jalanin cmd. Nah, cmd ini, dan kalau teman-teman ketik git terus v, oh git version bukan git v, git version. Nah, ini kelihatan nih versi dari git yang udah teman-teman install. Udah berhasil jalan kayak gini, berarti kita udah bisa menjalankan git kita, dan kita bisa upload file kita ke si GitHub ini. Cara yang kedua, itu teman-teman bisa langsung upload secara manual. Caranya itu, nah ini ada import code ya di sini paling bawah, teman-teman klik aja. Nah, terus kita bentar, harusnya bukan import sih, ada upload. Sebentar, cari dulu ya. Nah, ini dia nih, uploading an existing file. Nah, terus baru deh kita timpa, kita drag and drop aja. Tadi kita punya ini nih, ini semua yang kita drag ke sini. Cuman sebelum kita upload, namain dulu home, halaman home teman-teman itu jadi index HTML. Karena kalau nggak dinamain jadi index, dia nggak akan kebaca secara otomatis. Misalkan gini, ketika buka suatu website, halaman apa dulu nih yang harus kita tampilin? Apakah about me atau portfolio gitu kan? Kalau kita mau nampilin about me, berarti about me yang jadiin index. Kalau kita mau nampilin portfolio dulu yang pertama kali dilihat sama user, berarti ini yang dijadiin index. Kalau nggak ada index, nggak bakal kebaca sama postingan nih. Ini sebenarnya bukan hostinger ya, tapi lebih ke cloud, buat kita naruh website statis aja di sini. Hosting ringan gitu, bukan hosting kayak Niaga Hoster, terus hostingan yang lain lah, nggak kayak gitu. Ini kita drag and drop aja ya, drag, drop ke sini. Kita tunggu uploadnya selesai. Nah, kalau udah, jangan lupa tambahin judul upload kita apa. Misalkan judulnya itu initialize web portfolio misalkan. Nah, gini aja. Terus teman-teman commit atau istilahnya di confirm lah gitu. Nah, kalau udah tampilannya jadi kayak gini. Ya, ada index, about me, images, bla 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 bla. Nah, kalau udah selesai, berarti ini udah siap buat di hosting gitu. Ini adalah tempat, ibaratkan source GitHub ini tuh udah kayak Instagram lah ya, tapi Instagram khusus si programmer, untuk para programmer gitu. Jadi portfolio source code yang programmer buat itu ditaruhnya di sini. Nah, inilah source code yang udah kita buat untuk membuat portfolio di workshop Tech in Labs. Nah, sekarang kalau udah kita upload, nah cara hostingnya gimana? Nanti teman-teman coba buka nih halaman settings paling kanan. Itu kalau diarahin ke bawah, kita lihat di paling bawah itu ada pages nih. Ada pages ya, diklik. Terus kalau udah, nah ini yang source ini teman-teman ubah jadi main. Artinya kita memilih kode yang ini. Ini kalau di GitHub itu, kalau di Git itu ada istilah namanya branch ya. Mungkin untuk sekarang ini nggak usah nggak usah dipusingin dulu aja, keep dulu aja ini maksudnya apa. Yang penting ada branch main di sini. Terus di page-nya teman-teman pilih branch main ini, pilih main. Terus ada mana ya? Kok bisa di-save? Sebentar. GitHub page is currently disabled. Select a source below to enable GitHub page. Harusnya sih udah bisa sih. Kita cek dulu kenapa nih kira-kira. Bukan agak lama kan kalau GitHub tuh, nggak tahu kenapa. Harusnya sih juga ini save-nya nyala nih, bisa diklik. Jadi misalnya kalau kita save, otomatis sudah kebikin website kita bisa dilihat sama orang. Sesimpel itu sebenarnya.
Ya kan? This site can be reached. Nah, kayak gini nih. Kalau kita pilih branch main, terus ada save di kanan, ini klik aja. Udah deh selesai. Nah, ini dia link website kita yang udah dibuatin sama si Git. Kalau kita buka, sabar ya. Ini emang GitHub agak lama kalau pakai provider Telkomsel. Oke, sambil nunggu, teman-teman udah sampai mana nih kira-kira? Ini sengaja dicepetin ya buat ngejar waktu. 4.000 strap 10 menit ya. Ya gimana ya guys ya? Ya tuh kan disatkan bridge lagi. Ya mungkin misalkan kalau ada apa namanya, ada pertanyaan bisa japri aja ya, atau kotak-kotakan di Instagram di @araihan_, promosi. Ya nanti DM aja, atau kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Nah ini dia, kalau kita buka udah kelihatan ya, ini title-nya itu udah berubah jadi Taking Labs. Cuman emang loadingnya agak lama karena GitHub sedang error. Telkomsel. Ya mohon harap bersabar ya, emang lemot. Oke, sambil nunggu, kira-kira gimana? Tapi ini harusnya udah berhasil posting sih. Teman-teman ada ini nggak, eh, kesulitan atau enggak? Ini berhubung waktu udah jam 2 juga nih. Harusnya sih ini websitenya udah bisa dibuka ya. Teman-teman pun juga bisa kayak gitu. Asalkan udah di-upload, terus ke setting, atur GitHub page-nya, terus pilih branch tadi yang main itu, terus di-save, tunggu deployment, terus dapat linknya, udah dibuka, dan teman-teman kasih ke teman apa yang lain, bisa dibuka, dan teman-teman bisa cantumin link portfolio teman-teman ke LinkedIn mungkin buat personal branding, itu silakan. Oke, paling itu aja dari saya ya. Mohon maaf banget misalkan kalau ada banyak kekurangan, terlalu kecepatan atau apa, atau kata-kata mungkin yang kurang berkenan gitu ya, mohon dimaafkan. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke panitia ya. Oke. Oke, untuk peserta relax dulu ya, relax sebentar. Memang cepet sih ya. Kita Ya. terlalu mengejar waktu ini. Relax dulu. Kalau di apa mata kuliah aja ya memang web design itu emang matkul sendiri Iya. kan. Nggak bisa 3 Iya. jam doang kayak gini. Ya mau gimana. Iya, cuman ya mau gimana lagi kan ya. Makanya ya biar nggak kaget nanti ketika udah mulai kuliahan Ya, ya. ya. Ada yang udah kebakar. Udah dulu, udah. Jadi nah, dari panitia lain ada Semangat Kak Sofa ya. jadi dari kita dari Jangan TK ada sampai challenge kebawa nih. mimpi ya. Tadi kan udah dijelasin ya. Suara suara saya jelas.
tes. Mantap ya, satu matkul dalam Iya. 3 jam. Wah. Satu semester disingkat. Ya. Ya saling ini aja lah, saling sambut gitu ya. Jadi dari panitia ada challenge nih. Kan materi kita hari ini buat bikin portofolio web design ya. Nah, tadi juga udah dijelasin sama Bang Arainya. Terus buat sekarang untuk peserta ada waktu 1 minggu buat bikin portofolio web design. Iya, masih ada waktu 1 minggu. Itu bisa ya kalian bisa browsing lah. Kalau kata Pak Rojul, kata dosen pemrograman web, kalau misalnya bingung ke Google aja, ya. Kalau misalnya dari penjelasan tadi kalian ada yang kurang paham, kalian bisa browsing, bisa cari di Google. Ya bersahabat sama Google aja. Programming ya gitu ya. Nah itu ada 1 minggu. Challenge-nya bikin portfolio web design yang paling menarik itu nanti dapat hadiah dari panitia. Ya, pemenangnya ada 2 orang, oke? Ya siap-siap aja nyimpen es batu di rumah tuh takut ada yang rambutnya rontok, mungkin kepanasan juga ngebul ya. Widih, ini punya Raka nih, udah jadi. Rakazan GitHub.io. Ini salah satu contoh yang udah di hosting ya teman-teman ya. Keren kan? Wih, cepat Ada itu ya. project, ada about. Yuk, yang lain yuk, yang lain yuk. Tuh, bisa. Ini Ayo, Raka bisa, aja bisa. bisa kok. Coba dicoba dulu, kalau belum nyoba nggak tahu ya. Tampilannya juga udah ciamik tuh. Ada apa namanya? Layoutnya udah bagus ya kan. Terus buttonnya udah di customize warnanya. Ish, mantap. Raka. Oh, cara uploadnya. Oh iya kak, iya kak. Siap. Upload linknya kayaknya di aja ya. Upload link gitu ya. Ini peserta ada yang punya cara kirimnya dari link gitnya biar bisa didata. Mungkin nanti kita bakal ngasih hadiah grup, nanti dimasukin ke deskripsi grup, nanti bisa diupload di sana linknya, link GitHub-nya. Oh iya, maaf. Lupa. Stop share ya. Sip. Ayo mungkin. Tes. Bentuk folder gimana ini maksudnya? Aman ya. Ya. Teman-teman yang misalkan kalau udah berhasil apa namanya nge-hosting, share dong link-linknya dong, biar apa namanya teman-teman yang lain bisa lihat gitu kan.
kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, kita dari panitia bakal ngebantu juga kok di grup buat info-infoin. Kalau dari kalian masih ada yang bingung buat nambahin Alkitabnya, nanti kita bantu buat ngasih, mungkin coba cuma sebatas itu aja nanti kita bisa. Yap. Kayak apa? Ada siapa kakak yang mau aba-abain? Ngapain? Gua mulu kayaknya. Maba. Rizky. Kayak Ki. Enggak, gua aba-aba aja. Biasa dulu kayak biasa. 3, 2, 1. Sip. Yang kedua gimana ya? Kedua gini, satu gini. Oh ya, slide kedua. Bentar. Slide kedua. Slide dulu. Oke. Ayo slide kedua sekarang. Slide kedua, 3, 2, 1. Sip. Ngebul. Gaya Adam aja noh. Adam bagus noh gayanya noh. Cocok. Pusing. Bebas. Oh gini. Aduh. Gaya pusing. Boleh gaya pusing. Bentar. Sip dulu. Gaya pusing. Boleh tuh. Ayo salah satu. Kita gaya pusing. Gimana ya gue? 1, 2, 3 gas. 1, 2, 3 pusing. Apa konteksnya? Gue belum dong. Tadi gue belum ikut foto. Tadi dia pusing lagi. 3, 2, 1. Oke. Boleh. Slide dulu belum. Berapa tuh? Oke. Terima kasih kepada semua peserta yang udah gabung ya bareng sama kita sampai akhir acara. Semoga apa yang udah disampaikan materi tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk bisa ngelancarin proses perkuliahan kita nantinya. Pokoknya semoga bermanfaat ya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Akhirul kalam. Recording stopped. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Terima kasih Kak.
Makasih ya, Rey. Siapa ini? Baru Siapa muncul ini? anjir. Mengpusing di hari ini. Berapa jam Ya, ngoding, Rey? mau gimana lagi, Pak? Jadi kode semua tuh. Jam ngoding. Tembok. Ayo. Kebakaran, mana yang kebakaran? Iya. Fik, lanjut Flutter dong, Fik. Kenapa? Flutter lanjut dong. Udah boleh lift ya. Ini jadi pusing, Pak, apalagi Flutter. Aduh. Asik. Kan NF udah nggak ada mobile lagi, Pak. Oh Di iya. sana udah menjurus ke web semua, parah. Kurang tahu deh. Tadi mau sabotase tuh begini. Merek nih, bawa Kan merek. ada reaksi. Gue juga gatal begini tadi. Oh gini ya, kan? Nggak ada. Lu nyuruh gua mulu lagi gaya aja. Tukang gaya apa? Jadi gue izin live ya, guys. Thank you buat hari ini. Makasih. Thank you, Makasih buat Ray. panitia, keren banget. Ray. grup pesertanya dibuka aja nggak sih ntar malam? Izin live ya. Oke, Bang. Makasih. Assalamualaikum. Kok Bang? Iya bang, makasih bang ya. Thank you, thank Ya, you. makasih juga. Dibuka apa nih? Jak. Peserta dibuka apanya anjir? Grup Aneh-aneh dah. Tech in Lab nanti malam buka aja nggak sih? Kalau dibuka sekarang kan masih ada link feedback takutnya tenggelam. Ntar malam dibuka biar kalau misalnya ada yang mau nanya Di admin. di grup gitu. Ya nggak sih? Gimana menurut lu udah semua? Enggak, bebas. Iya. Pikir boleh nanya bikin nggak? Tato anjir. Bertato. Mantap. Tentang GDS sih. GDS kayaknya nggak denger deh. Mas Vicky. Untuk suara gue nggak masuk ya? Masuk. Tes. Kedengeran nggak? Udah, iya, apa? Kenapa? Kalau pengen jadi kodim harus ada basic gitu ya. Soalnya aku ada basic cuman di Laravel doang. Jadi aku kemarin kagok pas dibilang daftar core gitu. Oh, sebenarnya yang digituin jadi core team tuh lebih ke gini. Kan di situ kan ada posisi ya, role-nya kan ada media kreatif, ada administration and publication, ada satu lagi tuh ada event partnership, sama ada lagi yang developer speaker. Nah, ibaratnya kalau kita ngelamar kerjaan nih, misalkan kita ngelamar jadi front end atau kita ngelamar di back end, ya berarti nanti teman-teman menyesuaikan nih CV-nya, ada gak CV kita nih atau pengalaman kita sesuai dengan role yang kita pilih. Misalkan kalau misalkan teman-teman pernah jadi sekretaris atau mungkin teman-teman pernah ngurusin masalah persuratan gitu, itu teman-teman bisa daftar sebagai administrasi. Nanti